Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tresya Devila dari Universitas Mula Warman selaku pembicara pertama dari pihak oposisi. Menanggapi mosi kita kali ini, gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi identitas seperti gender, etnis, dan lain-lain. Kami dari pihak oposisi sangat tidak menyetujui mosi kita kali ini karena yang pertama, kami sangat menyetujui apabila pihak pemerintah mengatakan gerakan sosial dalam bentuk petisi, demonstrasi, advokasi, dan literasi pada berbagai komunitas merupakan model efektif untuk mengubah kebijakan publik. Nah, di sini kami sangat tidak setuju apabila status quo yang sudah nyata-nyata menjadi model efektif untuk mengubah kebijakan publik menjadi menganaktirikan isu-isu tertentu seperti pihak pemerintah hanya mengatakan kita akan berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi identitas. Di sini yang kami maksud adalah kami bertujuan untuk menyamaratakan gerakan sosial ini bisa berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi maupun diskriminasi identitas dan isu-isu yang berkembang di masyarakat yang lainnya, sehingga bisa menyelesaikan banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Jadi di sini kami tidak setuju apabila pemerintah mengatakan kita harus berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi identitas. Di sini hal yang paling mendasar adalah di mana kemudian isu-isu atau gerakan-gerakan sosial yang mengatasnamakan diskriminasi identitas ini juga sangat penting apabila kita compare dengan isu-isu yang muncul dari ketimpangan kelas ekonomi. Karena apa? Kegiatan atau dampak pada gerakan-gerakan isu tersebut sama-sama memiliki dampak yang luas dan sama-sama berdampak pada jumlah atau komunitas-komunitas yang sama besarnya. Misalkan kita ambil contoh, ketimpangan kelas ekonomi memang sangat banyak ada di Indonesia. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa ketimpangan diskriminasi identitas yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan gender, etnis, dan lain-lain itu juga banyak di Indonesia. Oleh karena itu kami sangat setuju apabila gerakan sosial ini bisa membawa pengaruh entah pada ketimpangan kelas ekonomi ataupun dari diskriminasi identitas. Kami tidak akan memfokuskan pada salah satu isu saja. Di sini poin justifikasi kami yang pertama adalah mengapa kemudian kita harus berfokus pada kedua sisi isu yang diangkat. Karena yang pertama, isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi identitas seperti gender, etnis, dan lain-lain memiliki korban yang sangat banyak, tidak kalah banyak dengan ketimpangan kelas ekonomi. Gerakannya pun bersifat masif dan meluas. Salah satu contohnya adalah seperti yang sudah dikatakan dari pihak pemerintah adalah bentuk kekejaman dari Black Lives Matter, di mana para orang-orang kulit hitam di sana banyak sekali yang mengalami ketimpangan sosial. Misalnya mereka dikucilkan dari masyarakat, mereka bahkan dibunuh. Ini adalah salah satu bentuk kekejaman dari diskriminasi identitas. Oleh karena itu, ketika gerakan sosial ini mampu mengubah pemikiran publik dan mampu mengangkat harkat dan martabat mereka yang memiliki kulit hitam, bukankah ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi orang-orang kulit hitam ini, dan mereka pun bisa hidup normal seperti biasanya berdampingan dengan orang-orang kulit putih. Jadi di sini banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan karena isu-isu tentang diskriminasi identitas ini bukan hanya berkembang di satu negara saja, namun juga banyak negara. Seperti misalkan salah satu contoh yang lainnya adalah negara Myanmar, di mana di Myanmar ini juga banyak sekali isu-isu yang berkenaan dengan agama. Di sana banyak sekali orang-orang agama-agama minoritas yang dimusnahkan dengan atas dasar mereka bukan bagian dari negara itu sendiri. Nah, di sini kan ketika isu-isu ini berhasil diangkat melalui gerakan sosial seperti petisi, demonstrasi, dan sebagainya, ini akan membawa perubahan yang luar biasa untuk negara tersebut maupun orang-orang yang berdampak ini tadi. Jadi tujuan utama kami di sini adalah bagaimana kemudian gerakan sosial ini bisa menyelesaikan isu-isu diskriminasi identitas maupun ketimpangan kelas ekonomi. Tidak ada salah satu isu yang kami anaktirikan atau tidak ada salah satu isu yang harus kami fokuskan. Keseluruhan harus kami bisa selesaikan menggunakan gerakan-gerakan sosial ini, sehingga memiliki dampak jangka panjang yang lebih stand di pihak kami. Oleh itu kami selaku pihak oposisi sangat tidak menyetujui apabila mosi ini diangkat dan akan dilanjutkan oleh elaborasi dari pihak pembicara kedua. Sekian dan terima kasih.
Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Pertama, saya akan menyampaikan dua tanggapan kepada argumentasi yang telah diberikan oleh tim pemerintah. Tanggapan yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa isu-isu yang dibawa dalam gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan diskriminasi terhadap warna kulit, ras, agama, dan budaya itu merupakan diskriminasi yang sektarian, oleh karena itu tidak pantas untuk diperjuangkan. Dewan Juri yang terhormat, kami berkata bahwa tidak masalah dalam memperjuangkan keadilan sosial, kami memperjuangkan nasib dari kelompok tertentu. Mengapa demikian? Sebab toh yang sedang kami perjuangkan adalah nasib kelompok yang sedang tertindas. Mengapa memperjuangkan nasib kelompok yang sedang tertindas merupakan hal yang pantas untuk dilakukan? Karena kaum tertindas merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar lagi. Bayangkan ketika kaum tertindas ini terus-menerus mengalami penindasan atas nama apapun, maka kehidupan komunitas secara keseluruhan tidak akan sehat, tidak akan damai, tidak akan selaras, dan akan berdampak pada stabilitas politik, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, meskipun dalam sisi kami terlihat bahwa kami hanya memperjuangkan nasib dari kelompok tertentu, namun faktanya adalah kami sedang berusaha untuk memperjuangkan kehidupan komunitas secara keseluruhan yang lebih luas. Tanggapan yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa hampir semua permasalahan terkait identitas gender, ras, dan sebagainya merupakan masalah yang berasal dari ekonomi. Tidak benar Dewan Juri yang terhormat, sebab ketika seseorang melakukan penindasan, maka yang mereka lakukan adalah mempraktikkan mindset penindas yang sudah ada di dalam diri mereka sendiri. Tidak berarti bahwa ketika seseorang itu berekonomi rendah, kemudian dia akan mendapatkan diskriminasi dari background lainnya. Misalkan kebetulan dia berekonomi rendah, kemudian berkulit hitam, kemudian dia serta-merta akan mendapatkan diskriminasi. Tidak demikian Dewan Juri yang terhormat. Sebab kemudian seseorang mendapatkan diskriminasi karena seorang penindas atau seorang yang melakukan diskriminasi tersebut memiliki mindset untuk melakukan hal tersebut yang dipengaruhi oleh biasnya sendiri, cara berpikirnya sendiri. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, tidak selalu penindasan karena gender, karena ras itu terjadi karena seseorang itu berasal dari kalangan ekonomi yang rendah. Kadang-kadang kalangan ekonomi yang tinggi pun jika mereka masih memiliki identitas yang minoritas, seperti misalnya seorang itu pelaku homoseksual atau merupakan seorang transpuan, dia akan tetap mendapatkan bully dan akan tetap mendapatkan diskriminasi. Dewan Juri yang terhormat, untuk dapat memenangkan perdebatan pada pagi hari ini, saya akan membawakan dua argumentasi. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan bagaimana MOSI tidak akan menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh tim pemerintah, yaitu menghentaskan kemiskinan dan menghentaskan penindasan terhadap kemiskinan. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan bagaimana solusi kami akan lebih bekerja untuk memperjuangkan kebaikan yang lebih besar, dan dengan demikian masalah yang mereka perjuangkan pun secara tidak langsung akan terselesaikan. Dewan Juri yang terhormat, kemiskinan dan perekonomian yang sulit tidak selamanya disebabkan oleh buruknya sistem yang mengatur suatu negara. Terkadang seseorang tetap dalam lingkaran kemiskinan karena mindset atau cara berpikir yang dimiliki orang tersebut. Mari kita bayangkan sebuah skenario. Berapa banyak orang miskin yang membiarkan anaknya tidak sekolah dengan mindset yang salah, bahwa ketika seorang sekolah maka dia tidak akan mendapatkan uang secara instan. Ketika dia bekerja membantu orang tuanya, maka dia akan mendapatkan uang secara instan. Mindset yang salah ini menyebabkan anaknya akan tetap dalam lingkaran pekerjaan yang sama dengan orang tuanya. Oleh karena itu, perekonomian mereka tidak akan bergerak. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menganggap bahwa untuk dapat menghentaskan kemiskinan, cara-cara yang diinginkan oleh tim pemerintah seperti advokasi untuk merubah kebijakan tidak selamanya akan dapat berhasil. Sebab kemiskinan akarnya bukan hanya berasal dari salahnya sistem, namun berasal juga dari ketidakmampuan seseorang untuk berpindah mindset menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, mari kita analisis apa yang akan terjadi dalam sisi kami. Dalam sisi kami Dewan Juri yang terhormat, kami memperjuangkan untuk merubah mindset penindasan. Mereka berkata bahwa ketika mereka menghentaskan kemiskinan, maka penindasan kepada kaum miskin juga akan berakhir. Namun Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak menyadari bahwa kemudian penindasan terjadi karena mindset penindas. Oleh karena itu, apa yang akan terjadi dalam sisi kami adalah kami akan melakukan perjuangan sosial yang tidak akan hanya mengubah kebijakan di tingkat eksekutif, namun kami juga akan menyelesaikan kondisi di mana mindset penindasan itulah yang akan kami hapuskan dengan perjuangan-perjuangan sosial yang kami lakukan. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, dengan perjuangan mindset yang kita lakukan pada tim oposisi inilah yang akan kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang lebih krusial dari akarnya Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami sangat bangga untuk mendukung MOSI pada pagi hari ini. Terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat, kesalahan utama dari tim government dalam menganalisa mosi ini adalah mengapa permasalahan di sisi mereka bisa terjadi. Pertama, mereka menganggap bahwa ketika mosi ini jatuh kepada tim government, mereka akan menganggap bahwa gerakan sosial berbasis identitas akan melahirkan politik kepentingan. Namun di sisi kami, permasalahan ini justru akan jelas tidak terjadi. Mengapa demikian? Karena ini akan dijelaskan pada argumentasi kami selanjutnya dan mekanisme kami yang jauh lebih jelas daripada tim government. Kemudian permasalahan kedua yang terjadi di tim government adalah ketika mereka menganggap bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang dilakukan untuk mengubah kebijakan, dan mereka menganggap bahwa model ini adalah model yang efektif. Mari kita bayangkan apa yang akan terjadi ketika kita hanya berfokus terhadap permasalahan ketimpangan kelas ekonomi. Ini sangat tidaklah efektif, sehingga penjelasan ataupun deskripsi yang disampaikan oleh tim government sama sekali tidak jelas, karena mereka menganggap hal ini adalah model yang efektif, sedangkan ada hak-hak lain mereka yang jauh lebih tertindas. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika gerakan sosial ini mampu mengubah kebijakan, otomatis ada hak warga negara ataupun masyarakat yang kita bela. Artinya ketika kita hanya terfokus terhadap ketimpangan yang ada di ekonomi, otomatis kita akan tidak membela ataupun mengesampingkan adanya hak masyarakat lainnya. Misalnya adalah ketimpangan lain di diskriminasi terhadap isu rasisme dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana mekanisme yang akan kami tawarkan pada tim oposisi? Kami sebagai gerakan-gerakan sosial, kami akan membela diskriminasi apapun yang akan terjadi, baik itu rasisme ataupun diskriminasi lain. Mengapa demikian? Karena kita berdiri sebagai negara Indonesia yang menjunjung tinggi ideologi negara. Yang artinya apa? Kita adalah negara yang menjunjung tinggi ideologi negara, di mana kita akan menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah landasan yang mengapa kami akan membela siapapun yang akan merasa didiskriminasi, baik itu rasisme ataupun kelas ekonomi dan lain sebagainya. Tidak hanya terfokus terhadap permasalahan di kelas ekonomi saja. Lalu pada mekanisme mereka dari tim government mengatakan bahwa gerakan sosial yang berbasis identitas hanya melahirkan politik kepentingan. Kami tegaskan dalam posisi kami, ini tidak akan melahirkan politik kepentingan sama sekali, karena dalam mekanisme kami sudah sangat jelas, justru ini akan menghapuskan politik kepentingan itu sendiri. Mengapa? Karena pertama, kita akan menyelesaikan permasalahan siapapun yang merasa didiskriminasi, baik itu dalam bidang misalnya diskriminasi dalam rasisme ataupun ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian ketika misalnya dalam mekanisme ini akan mengumpulkan banyak aktor-aktor tertentu, pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Mengapa demikian? Karena pertama, masih adanya permasalahan yang jauh lebih banyak dan signifikan di Indonesia. Ini dapat menyelesaikan permasalahan. Karena kami sebagai organisasi yang bergerak di gerakan sosial akan membahas diskriminasi apapun yang terjadi, sehingga masyarakat yang merasa terdiskriminasi pada bidang tertentu, mereka dapat merasa dinaungi dan merasa Indonesia adalah negara yang memang benar menjunjung tinggi ideologi negara. Sehingga kehadiran kami sebagai gerakan organisasi di bidang gerakan sosial dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga masyarakat akan merasa bahwa organisasi sosial ini memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan kebijakan. Dan ketika kebijakan itu memiliki pengaruh terhadap masyarakat akan merasa bahwa kebijakan ini jauh lebih eksklusif di sisi mereka. Dan kemudian ini juga akan membantu pemerintahan, karena pemerintahan saat ini banyak sekali permasalahan yang hadir. Ketika gerakan sosial ini hadir, justru akan gerakan sosial yang berfokus terhadap jenis diskriminasi apapun itu justru akan menyelesaikan permasalahan diskriminasi yang ada di Indonesia. Dan sehingga opsi ini akan terbuka bagi seluruh kalangan yang merasa terdiskriminasi. Tidak ada kalangan yang merasa terdiskriminasi, karena opsi ini akan terbuka bagi siapapun yang merasa didiskriminasi, dan kami sebagai tim oposisi akan membela orang-orang ataupun masyarakat yang merasa terdiskriminasi. Sehingga dalam solusi kami yang sudah kami tawarkan tersebut, ini akan jauh lebih eksklusif dan jauh lebih memberikan peran ataupun kontribusi yang jauh lebih baik. Karena dengan ini opsi ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di status quo dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir perdebatan kami tetap konsisten untuk menolak mosi. Terima kasih.